Eh, sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau itu macam apa? Dia omong bego macam apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik tuh, Rizik Syihab. Ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Ini bener turunannya iku. Buh, turunannya Nabi duduk lah, buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Jadi Kanjeng Nabi buatan kasar, buatan sombong. Itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Jadi Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, pentung, takbir. Agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang berakhlak, yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo yang nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kebenaran ada dipegang oleh satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran mutlak dipegang oleh Rasulullah. Baik perkataannya, dawu-dawu sabdanya, atau perilaku tindakannya, atau keputusannya. Dawuhnya Rasulullah pasti benar. Perintah, larangan, ajakan, himbauan pasti benar. Perilaku sikapnya, caranya melihara keluarga, caranya menghormati tamu, caranya bergaul dengan tetangga, caranya marah, caranya sedih, ketika gembira, ketika sedih, ketika marah, semua harus kita contoh karena itu merupakan kebenaran. Begitu pula keputusannya. Ada suatu diputuskan oleh Rasulullah, itu pasti benar. Perkataan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Apa? Sunnah qauliyah. Qala Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah bersabda. Itu namanya sunnah qauliyah. Pasti benar. Tindakannya, sikapnya, caranya sholat, caranya memimpin masyarakat, caranya beribadah, haji dan lain-lain pasti benar. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sunnah fi'liyah. Yang ketiga, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Sing ngomong dudu Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Sunnah takririyah. Yang kebanyakan orang nggak tahu yang ketiga ini. Kebanyakan orang nggak tahu. Apa itu contoh sunnah takririyah? Nah, suatu ketika sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, Rasulullah takon, sholat apa Bilal? Coba Kanjeng Nabi malah tanglet, sholat apa Bilal? Jawabnya sholat ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Maka sejak Kanjeng Nabi ngomong benar, sholat ba'diyah wudhu menjadi sunnah. Menjadi apa? Menjadi sunnah. Takririyah. Sunnah apa? Ada lagi. Kanjeng Nabi boten tidak pernah merintah
dipuji. Tidak pernah minta disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ketika ada orang memuji-muji, dibenarkan, tidak dilarang. Panjenengan maju anggota DPR, Syafi'i, bayar orang, bayar wartawan supaya muji-muji, betul dibayar, betul bayar. Kanjeng Nabi boten nate nyuwun dipuji. Tapi ketika ada orang muji, tidak disalahkan, malah disalahkan, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Sunnah apa? Takririyah. Baca maulid, berjanji, isinya ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Tiba Simtud Duror, burdah, isinya nganjung-nganjung muji-muji Kanjeng Nabi. Sunnah nopo bid'ah? Sunnah. Yang keras, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Walaupun sing lakoni dudu Rasulullah, bukan atas perintah Rasulullah, tapi karena dibenarkan menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ini kira-kira pulang dari sini paham gak? Paham betul? Kalau ada orang mengatakan baca berjanji bid'ah, ini bisa jawab betul? Baca berjanji itu bid'ah itu. Sunnah apa? Takririyah. Suatu ketika Rasulullah bar sholat subuh, jamaah masih kumpul, ada orang datang memuji-muji beliau. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi Muhammadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusyufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaisu majazi'a idanilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti talilu. Dan banyak panjang masih untuk wajah kami tekan ngasar kok. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, pemimpin besar, sukses, berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang tulus ikhlas, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang juga tulus ikhlas, gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem. Rasulullah tidak mengatakan, orang ngomong tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten. Paham boten? Ojo nyanjung-nyanjung saya, ojo ngalem-ngalem aku, bid'ah, boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Setelah mendengar pujian itu memberi hadiah. Hadiah apa? Beliau lagi sedang kemulan selimut. Selimut diberikan. Selimutnya diudari, dilepas, diberikan kepada si penyair itu. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair. Biasa Toto Soekardi biasa. Lah selimutnya itu bergaris-garis. Selimutannya bergaris-garis. Ini pasar Pemalang, Rawatuk Sewu lah. Berincinan itu spray yang bergaris-garis. Ini hadiah dari saya. Terima kasih, saya dipuji. Coba malah terima kasih. Walaupun beliau nggak merintah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masih ada selimutnya Rasulullah disimpan di Museum Topkapi di kota Istanbul. Yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Masa terkaitin? Percaya betul? Percaya. Lah selimut yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair itu lurik-lurik bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut bergaris-garis itu burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah.
muttaqiina ala furushin batainuha, selimut polos min istabrak. Kalau selimut garis-garis bahasa Arab apa? Burda. Semua orang percaya, ayo nang Turki ikut saya udah 4 kali lihat di sana. Ada pedangnya, ada sandalnya, ada mangkok bekas tempat air minumnya, ada rambutnya, beberapa helai rambutnya wonten masih dirawati nang Turki ngriko. Sejak itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa namanya? Qasidatul burda. Kalau ada syair isinya muji-muji Rasulullah namanya qasidah burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia, kata burdah itu banyak, tapi yang terkenal di Indonesia wong Pemalang apa tahu orang buh. Nah, burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri yang berjanji wonten berjanji. Beliau orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis di Tituan Maroko kuburannya. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Shu'aib Al-Ghauth, gelarnya Waliullah Al-Ghauth, penolong. Kuburannya di kota Wahron Al-Jazair. Bukan di Yaman, bukan, nggak ada orang Yaman, nggak ada ini. Nah, Muhammad Al-Busiri sudah 1 bulan sakit stroke, orang iso tangi. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Terus terang mau nate jumpa Rasulullah? Nek jumpa pocong? Ya Allah. Syekh Al-Busiri lagi sakit sebulan stroke, orang iso tangi, ngimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya punya keinginan punya nazar akan ngarang syair qasidah muji-muji panjenengan. Kalau nyun izin, ya wis silakan, tak izinkan, ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya yang dengar. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, kemudian ngelus-ngelus badan, dilus-lus, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran. Syekh Muhammad Al-Busiri besoknya sembuh, ngimpi diusap-usap karo kanjeng Nabi. Ya Allah. di syairnya apal mboten? Apal mboten jenengan? Amin taldakuri jironim bidi salami mazat adam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi ayah sabus sabbu annal hubba mukatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dab'an ala tolali wala arif tali dikribani wal alami, dan seterusnya lah. Amin tadakuri jiron bidi salami, artinya ini, kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu menangis itu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Mabok cinta. Pasti lagi mabok? Ayo ngaku aja. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'tiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, aku lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Ya Allah. Sampai gak enak makan, gak enak tidur.
karena hidup seorang. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis terus itu. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Taqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwal habibul ladhi turja safa'atuhu fi kulli khairin awalim wis kundok sing apa sih surah hiji. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongannya ketika kita menghadapi problem, kesulitan yang sangat berat. Hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten? Percaya. Kanjeng Nabi iso nulung kita nek lagi susah, lagi ono kemiskinan besar, ono problem besar. Kanjeng Nabi dinjaluki tulung iso nulungi. Percaya mboten? Percaya. Jadi yang sedang kurindukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu siap, murah hati ketika beliau dimintai tolong oleh siapapun yang sedang menghadapi kesulitan. Percaya mboten? Percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah. Ini Quran. Tapi saya menuju takon ayat piro surat apa aja takon lekun lah. Golek tanah dewek ning Quran pasti anak. Mbuh surat apa mbuh. Macaan dewek Quran pasti wonten, ayo pasti wonten, saya jamin. Tapi jangan tanya surat apa ya, ayat berapa ya, nggak usah, saya nggak usah, nggak tahu saya. Baca sendiri pasti ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, kabair, gede-gede dosanya, datang kepadamu Muhammad. Contoh kula, akeh dosane teko nang Kanjeng Nabi. Fastaghfirullah, istighfar, datang Gusti Allah disandingmu, di sebelahmu. Kula teng Madinah ziarah ning iringan Rasulullah lajeng istighfar, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut ACC ya Pak Kuwi ya Pak Lurah ya. Ikut setuju, ikut memohonkan agar orang ini diampuni dosanya. La wajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Asalkan syaratnya Rasulullah melok setuju. Jenengan umroh ziarah teng Rasulullah teng Madinah, istighfar di situ, istighfar nang sandingi Rasulullah. Rasul setuju, dukung, pasti diampuni dosanya. Dan ini masalahnya nih, Rasulullah dukung mboten niku cuma paling masalah. Kalau dukung pasti diampuni dosanya. Percaya mboten? Percaya. Monggo sing umroh gak ada arto monggo umroh, istighfar nang sandingi Rasulullah. Amin. Sing ikhlas, sing tulus, sing ikhlas ngaku akeh dosane. Aja ngaku baik, aja ngaku orang baik, aja ngaku orang bersih, orang kotor, orang hina. Kita ini hina, dina, banyak dosanya. Rasulullah muga-muga Rasulullah ikut mendukung. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul, maka Allah pasti ngampuni dosanya orang itu. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan. Apal mboten? Adnan, tekan yang Adnan kudu apal. Sampai ke Adnan harus hafal jenengan. Sampai ke Adnan. Seterusnya Adnan, mboten apa-apa. Sampai Adnan kudu apal. Adnan bin bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Arfahshad bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Tak jawab, leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Ayo 10. Ayo 10 mbak sampean ayo sebut. Ajeng aku jelas mawon. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jelas. Dan dijaga oleh Allah. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizal ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah min adamin bihi wa ummihi. Hafizal ilah, Allah jaga aba'ahu, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga apanya sih? Tarakus sifah. Ini dengarkan nih, dengarkan. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam min Adamin wa ila bi sampai bapaknya wa umi dan ibunya dijaga oleh Rasulullah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Paham betul? Leluhurnya Kanjeng Nabi tak sebut namanya wow. Dari Adam sampai ibunya Kanjeng Nabi, bapaknya Kanjeng Nabi Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sebelumnya 2000 tahun sebelumnya menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrul karim salatu wa taslim. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, nurun nubuwah, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir padang seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Anak betul yang Pemalang ya, bayi lahir sujud. Anak beliau Kanjeng Nabi lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur pada Allah, hamidan, dan ka'annahul badr, mukanya seperti bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat anapan yang Umayyah Aminah padang, gerungan listrik kan, padang banget Umayyah Aminah, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Umayyah Aminah, ada apa sih? Kok padang banget? Suwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan, Ami, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi laki-laki itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Abu Lahab gembira, senang.
Karena Abu Lahab masih paman, walaupun beda ibu dengan Syekh Abdullah, beda ibu, tapi masih paman tunggal bapak, putra Syekh Abdul Muthalib. Nah, Thuwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak, bebas kamu seperti saya, bukan budak lagi. Saya gembira lahirnya anaknya Aminah laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad namanya. Wah, Abu Lahab gembira. Itu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, seumur-umur cuma sekali, dan dia pun kafir. Oleh Quran dinas pasti melebur rokok, tapi hari Senin dintas dari neraka. Setiap hari Senin, Selasa jebloskan mana? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas, Selasa jebloskan lagi sampai tekani Ahad. Senin dintas, Selasa selama-lamanya. Saya itu selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famaddan bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a bitabbat yadah, Abu Lahab kafir, dinas datang surat Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, saya selanaron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ada anna film daiman, selamanya. Setiap hari Senin selamanya. Ketika datang hari Senin selama-lamanya, yukhaffafu anhul adzab, dintas dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang pemalang yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah baca, anaknya masih ngelamar baca, dagangnya laris baca, umay dadi baca, suaminya pangkatnya munggah atau menang apa DPR atau menang jadi lurah baca. Paham betul? Seperti apa pahalanya orang pemalang yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sepisan tok dan dia kafir, ini hari Senin dintas neraka kok. Pemain panjenengan wong Islam, umat panjenengan Muhammad, tiap malam Jumat baca maulid, tiap ada apa saja baca maulid, pasti panjenengan min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Yakin? Sing rajin baca maulid nggih? Tiap malam Jumat tonton nggih? Wan jamiah dibaca maulid nggih. Sing diwaca apa baris janji? Monggo. Ayo. Bila perlu apal-apalan. Nah, Rois Suriah kudu apal baris janji. Angger ora apal ojo diamplopin. Khutbah Jumat jangan baca. Mimbarin masjid ojo diwe buku khutbah. Kiai Rois Suriah khutbah jangan baca. Kalau SAG baca pantas SAG. Kalau keluaran dari boyo, keluaran sarang, keluaran pun di malih. Pun di ploso atau tebu ireng, kok khutbahnya masih baca, ojo di ngomong maneh. Jangan pakai lagi, udah. Manakib apal, tahlil apal, talqin apal, khutbah nikah apal, khutbah Jumat apa maneh. Paham mboten? Kalau Suriah ora apal, ojo diwehi amplop, ojo di amplop enggak usah. Enggak usah diantar pulang, suruh naik ojek dewek Islam. Paham mboten? Kenapa? Kenapa saya ngomong gini? Kok saya ekstrim, saya ngomongnya ekstrim banget. Karena deba atau berjanji atau talqin, tahlil, manakib punya kita, punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Gak mungkin, gak mungkin. Mereka anti kok. Nah kita yang orang NU yang ahli sunnah harus hafal karena itu adalah punya kita. Paham boten? Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gampangannya, namanya kecamatan Mudor. Apa? Seluruh kecamatan mencaci maki Rasulullah. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sulap, Muhammad tukang nyair, nek ngomong lantur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti engkau
timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf, yaitu pacilke 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun ora ono banyu, ora ono gandum, ora ono jagung, krisis pangan, krisis air. 7 tahun. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah rombongan, dipimpin oleh Pak Camatnya lah, gampangannya. Pimpin namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya, dari mana? Dari Mudor. Rasul kaget. Ada apa ini? Biasanya nyaci maki datang ke sini. Biasanya nyaci maki. Ini datang ke sini ada apa? Ada apa kamu sekalian datang kemari? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli ataina kanashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli ataina kawal azra tudmi litatuha wa qad dahalat ummu sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli. Dari mana kalian? Dari Mudor. Ada apa? Jawabnya, atainaka litarhamana. Ya, dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Agar apa? Engkau merahmati. Kanjeng Nabi mboten nglarang, mboten. Kanjeng Nabi mboten jawab, oh jangan njaluk rahmatan aku, musyrik. Njaluk rahmat karo Gusti Allah, jeneng aku. Mboten niku, mboten. Paham mboten? Nabi tidak melarang, tidak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Gusti Allah, enggak. Rasul mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu yang tidak keluar air susunya sehingga anaknya kelaparan. Pemuda-pemuda sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Enggak ada jagung, enggak ada makan kecuali rumput yang saya makan. Maka engkaulah yang akan bertolong kepada kami di dunia maupun di akhirat. Artinya orang ini minta tolong pada kanjeng Nabi buat yang larang, malah kanjeng Nabi mendoakan Allahumma skihim waitam mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turun hujan untuk suku Mudar. Turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan manfaat, jangan hujan bawa longsor atau malapetaka. Mereka belum pulang ini, rombongan masih nang Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Itu kanjeng Nabi dimintai tolong, purun diminta tolong, siap menolong orang minta tolong, dan Gusti Allah mengijabahi doanya kanjeng Nabi. Percaya mboten? Ada yang tanya begini, Said, ente kalau cerita itu dari apa sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Kata kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitabnya apa yang dibaca? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada pinter. Kalau banyak ngomong goblok agak simtang balik. Yang nggak ada pinter. Tarikh hanya 65 halaman yang nggak ada. Kalau mau tahu cerita seperti begini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibnu At-Tabari 10 jilid. Baru ada itu, baru tahu ada cerita gitu. Macamnya terjemahan Khulasatu Malum SAG, Masya Allah, terjemahan kayak gayanya tok. Ya, panjang percaya mboten? Kanjeng Nabi punya otorita, punya hak memberi pertolongan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Percaya mboten? Nah, tinggalan kanjeng Nabi ini namanya sunnah. Apa namanya? Ono pira sunnah? Jawab. Ada berapa sunnah? 1.
Qauliyah, perkataannya, sabdanya, daunnya. 2, fi'liyah, kelakuannya, sikapnya. 3, takririyah, keputusannya. Yang lakoni wong liya, sing ngomong wong liya, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, malah menjadi jadi muji-muji Kanjeng Nabi, tawassul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Pinter. Kapan ngomong goblok kayak Gus Miftah di. Ya Allah. Kita semua percaya, betul nggih? Ya, kita kalau berpegang dengan itu, kita namanya ahlus sunnah. Nah, Kanjeng Nabi wafat, meninggal dunia, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan santri-santrinya, para sahabatnya. Lah para sahabatnya ini terutama sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul Auf, Abdul Jarrah, terutama yang besar-besar, sahabat besar pimpinan itu. Jamaahnya Kanjeng Nabi, muridnya Kanjeng Nabi, kata apa segede? Kata. Orang banyak bahasa Arab apa? Jamaah. Apa namanya? Lah jamaahnya Kanjeng Nabi, santrinya Rasulullah membawa kebenaran. Yang diucapkan, yang dijauhkan, yang dilakoni, yang diputuskan pasti benar. Contoh cepat nih. Waktu Kanjeng Nabi masih gesang, masih wonten, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Kanjeng Nabi ngimami udah rakaat. Setelah selesai Rasulullah masuk ke kamar, pulang nambahi dewek. Rasulullah nambahi piyambak. Kenapa? Karena melas, kasihan pada umat kalau siapa tahu tarawih jadi wajib. Cukup 8 kalau jadi wajib. Kanjeng Nabi khawatir tarawih jangan-jangan akan diwajibkan. Jadi cukup 8. Jangan sampai banyak-banyak, kasihan orang Pemalang. Kanjeng Nabi wangsul teng kamar nambahi malih, sahabat sing teng masjid macam-macam. Ono sing bar salat bar 8 rakaat bubar, potongane wong Pemalang potongane panjenengan lah. Kanjeng Nabi kondur jangan pulang itu. Ada yang nambahin. Ada 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada 1000 rakaat. Wes macam-macam lah. Simpang siur macam-macam. Sampai zaman Abu Bakar macam-macam. Abu Bakar pun ngimami tarawih 8. Bareng Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina jadi khalifah, memutuskan sholat tarawih berjamaah. Awas, jangan simpang siur, jangan macam-macam ya. Ayo kita sepakati 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar khalifah. Keputusannya Sayyidina Umar benar apa salah? Karena murid Kanjeng Nabi membawa kebenaran. Paham betul? Jadi Sayyidina Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu benar apa salah? Masya Allah. Jadi itu keputusan Sayyidina Umar. Sholat tarawih 20 rakaat. Kita orang NU sholat tarawih 20 rakaat. Ya 20 ya silahkan. 8-nya mangga. Orang tarawih apa-apa istilah. Yang orang pengen ganjala tapi orang pengen pahala tarawih apa-apa. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tarawih berapa kali? Berapa rakaat? 20. Keputusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah jamaahnya Kanjeng Nabi. Muridnya, santrine pasti membawa kebenaran. Lah kita yang ikut jamaahnya Rasulullah, muridnya itu namanya ahli sunnah wal, paham boten? Jadi kita ikut sunnahnya Rasulullah telu mau, qauliyah, fi'liyah, takriyah, kita namanya ahli sunnah. Kita ikut murid Kanjeng Nabi wal jamaah, paham? Tenang, kalau takun paham boten? Kalau paham, panjenengan kudu bisa menjelaskan kepada orang yang nggak dengar ini. Harus bisa menjelaskan seperti saya, jelaskan kepada orang lain yang betul hadir di sini. Saged orang lain begini saged. Nah, kalau sampean paham, harus bisa menjelaskan kepada orang lain yang nggak hadir di sini. Jadi kita ikut jamaah Rasulullah, benar. Maka kita namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ada lagi contoh, contoh lagi. Waktu Kanjeng Nabi masih urip, masih gesang, tidak ada perintah Quran ditulis. Semua para sahabat hafal Quran. Tapi Kanjeng Nabi bukan perintah ditulis, nggak ada. Beberapa sahabat nulis,
Tapi tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul. Orang sing duwe surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf, orang surat Yasin, surat Tabarok, surat Baqarah, orang surat Ali Imran, surat An'am, surat Al-Maidah. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna 30 juz. Betul. Tapi hafal kabeh. Paham betul. Pun. Sawise Kanjeng Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar jadi khalifah. Ini orang Islam semakin bertambah. Tidak mungkin semua orang hafal Quran, nggak mungkin. Gimana? Semua orang hafal Quran nggak mungkin. Maka untuk menyelamatkan Quran harus tulis. Maka Sayyidina Abu Bakar membuat tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abi Sufyan, Ibn Mas'ud, Ibn Al-As, 10 orang. Ayo tulis Quran, tulis. Dikumpulkan yang punya tulisan-tulisan surat Baqarah, surat Maryam, surat Ayat, kumpulkan, tulis. Setelah jadi 30 juz dikirim ke kota-kota. Ke kota Basrah, kota Kufah, kota Baghdad, kota Palestina, mana? Tulisan Quran. Oh. Lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain boten sami, bertentangan, beda-beda. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, memutuskan, memerintahkan Quran kumpulkan semua, tarik dari Kufah, dari Basrah, dari Baghdad, tarik bawa ke Madinah semua, tulis ulang, ditulis maneh, diulang. Setelah jadi satu tulisan, satu konsep, yang lain bakar. Ini aja yang sah, ini satu tulisan. Maka sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Quran Bu, pasti orang tulisan Mushaf Utsmani, gimana? Nanti Mushafnya Mang Utsman sing dodol baso. Mushaf Sayyidina Utsman. Nah, sikapnya Abu Bakar nulis Quran, sikapnya Sayyidina Utsman menyatukan tulisan supaya seragam. Bener opo salah? Jamaatul Rasulullah, santrinya Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nulis Quran, perintah negara nih, keputusan negara ini, Quran tulis. Baru kata Kanjeng Nabi nggak ada perintah nulis Quran, bid'ah itu. Kanjeng Nabi bukan perintah, bid'ah itu. Tapi sekarang Sayyidina Utsman keputusannya tulis Quran, seragam, satu konsep. Nah, satu standar. Itu luar biasa manfaatipun, faedahipun. Senajan Kanjeng Nabi buatan perintah. Lah kita ikut Sayyidina Utsman, berarti kita wal jamaah. Berarti apa? Paham boten? Oleh karena itu ahli jamaah harus tawassut, moderat, ya, tawazun, balance, dan i'tidal, lempeng, lurus. Itu harus wal jamaah. Tidak kaku, tidak ekstrim, tidak radikal, apalagi teroris, apalagi betul wonten ahli jamaah merintah teroris, betul wonten. Paham boten? Ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Al-Hasin sod, ya sod, bukan sin. Kalau sin Al-Husain, kalau sod Al-Hasin bacanya. Dua anak nggak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, dinasihatin, nggak mau masuk Islam, nggak mau masuk Islam. Akhirnya ngancam si bapak ini ke Al-Hasin, kamu nak kalau nggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Bapak ngancam anak. Begitu ada seorang ayah ngancam anak, turun surat Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, teror dalam agama. Coba, gara-gara ayah ngancam anaknya, turun ayat la ikraha. Apa mana duduk dulure, duduk ponakane, duduk pamane. Masya Allah. Bapak orang oleh ngancam anaknya, kalau nggak masuk Islam saya bunuh kamu. Nggak boleh. Bapak nang anakku, omongan tanggane, omongan dulu kerabat. Oleh karena itu agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, yang berakhlak, husnul muasyarah, pelihara keluarga yang baik. Suami mesra karo istri, istri mesra karo suami. Ngoten mboten? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Temenan?
Mboten nate nglawan suami, mboten nate. Si suami juga mboten nate ngamplengi istri, mboten nate. Itu namanya husnul muasyarah. Ayah sayang anak, anak hormat nang ayah, ngoten mboten? Nih, akhlakul karimah dimulai dari sini. Dimulai dari keluarga akhlakul karimah. Ayah sayang karo anak, anak hormat kepada ayah. Istri taat pada suami, suami sayang dengan istri. Ngoten mboten panjenengan, ngoten mboten? Itu namanya husnul muasyarah. Apa namanya? Deling-eling. Ojo lupa, ojo lali. Apa namanya? Istri sayang suami, suami sayang karo istri. Senajan padha wae ustuwane lah. Kaya kula wis tuwa, kula 72 tahun umure. Dikira kula masih nom, Pak. Saya umurnya udah 72 tahun, cucu 10 wis. Tapi tetap sayang karo istri. Senajan ya libur itu orang Pak. Istilah hawla wala quwata lah. Jamu tapi perang jamu, hajar jahanam ya, madu Arab ya. Orang harus tetap la haula wala quwata. Sawise keluarga harmonis, husnul muasyarah, kita lintas keluarga dengan tetangga baik, dengan teman baik, dengan masyarakat baik, namanya husnul muamalah. Apa? Yang tadi keluarga, sawise keluarga baik, husnul, dengan tetangga tidak sombong, dengan konco nggak pernah bohong, dengan teman tidak pernah nipu. Ngoten-ngoten panjenengan. Mboten nate bohong. Jawab ya Allah. Mboten nate tukaran. Mboten. Mboten nate nyaci maki, nyakiti, misu-misu. Tenan. Nah, di Quran ini husnul muamalah. Yang ngangkat derajatnya orang Pemalang akhlaknya, bukan agamanya. Bukan akhlak. Orang mau datang ke apa? Beji ya? Beji. Mau kemana Mas? Mau ke Beji. Yang ditanyakan orang Beji baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Yang ditanya apa? Baik-baik. Oh, baik-baik, sana aman, orangnya baik-baik semuanya. Terangkat betul. Derajatnya terangkat betul. Ojo ngantek suwali ke. Bertemu Muti Mas, bertemu Beji. Orang Beji gimana? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang ngono. Aku tahu rono sholat Jumat sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana wong Beji ndek utang ngomong rong minggu rong tahun durung bayar. Mboten. Mboten nggih. Jenenge niku husnul muamalah. Namanya apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik namanya bagus, akhlaknya jelek namanya hancur. Contoh ini orang Afghanistan terdiri dari 7 suku. Dengar betul negara Afghanistan 7 suku, 100% Muslim. Wong siji mawon Kristen betul wonten, Islam kabeh 100%. Tapi perang saudara sudah 40-50 tahun. Sudah 45 tahun, sejak tahun 80. Paten-patenan, bom-boman. Podo Islamnya, podo Afganistannya. Bom meledak di jalan, di kantor, di sekolah, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Sholat Jumat dibom. Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni. Antek Amerika, kafir, pateni oleh Taliban. Ono bocah wadon nembang, tembak. Karena perempuan suaranya haram, aurat. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni orang haram, mateni haram. Nembang haram. Itu Afghanistan tuh. Ayo, panjenengan pengen buatan dolan mriko. Tuh Islam kabeh tuh. Islam semua tuh. Ahli sunnah, madzhab Hanafi Madzhab Hanafi akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Kita nggak berani ke sana. Suwang sulipun
Ono negara agama yang nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan. Jepang, agamanya namanya Shinto. Agama namanya? Kalau di sini Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, bahasa itu maksudnya Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Taruhunan, Sidawiwitan, kira-kira itu agama lokal lah. Tapi orang Jepang Pak aman, tertib, boten wonten copet, boten wonten penodong, boten wonten calo, tengeri wonten calo boten. Kata pejabatnya tidak ada yang korupsi, bukan takut neraka, nggak neraka mereka. Wong Jepang orang ngerti rokok, oh neraka itu apa? Buh, orang ngerti. Tapi tidak korupsi, kenapa? Malu. Kalau korupsi malu. Banget aku bikin aku korupsi, gitu. Tidak ada yang bohong, ngapusi, manipulasi, betul nonton. Malu. Kalau saya korupsi, terkenal nanti saya korupsi. Malah bisa saja bunuh diri. Orang Jepang itu kalau sudah malu, apa namanya bahasa Jepang itu? Bunuh diri. Orang Jepang tuh. Kalau mereka yang 45 lah. Terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Orangnya baik semuanya. Dengan istri saya jalan-jalan pulang jam 11 malam, gak ada rasa takut. Di Jakarta takut. Jam 9 malam udah takut di Jakarta. Aman, tertib. Ayo pengen berkompeten. Padahal bukan orang Islam tuh. Kanjeng Nabi Muhammad dipuji karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula terus samon, kula wis sing muji nggih kathah, sing ngenyak kula nggih kathah. Tapi saya dipuji mboten megar, apa? Mboten bangga, dicaci maki, diancam mboten wedi, enggak minder enggak. Kenapa? Karena yang muji dan caci maki sama dengan saya. Manusia biasa, doyan iwak asin, sambal terasi, nek wis wareng ngayu nang WC. Padha karo aku. Jenengan ya nek dipuji wong ora usah bangga. Dicaci ora usah minder, ora usah kecil hati. Kenapa? Yang muji dan yang mencaci maki sama kali jenengan. Mangan iwak asin, sambal terasi, pete, jengkol, nek wis wareng ngayu nang. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad yang memuji Al-Quran. Siapa memuji? Memuji Gusti Allah, Kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000 orang. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad balas dendam ini. Yang dulu nyiksa, dulu melempari, dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, menjemur yang dipek Sayyidina Bilal, ngebugin Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Wah, besok Muhammad balas dendam. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah besoknya tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari marhamah, kasih sayang, silaturahim. Dah nggak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Sakit panjenengan sakit ngoten? Ora jawab ya. Sakit panjenengan ngoten? Jabu. Sakit panjenengan ngoten saged? Sakit mboten? Wong sing nipu panjenengan 5 juta saya maafkan saged? Wong sing nggawa mlayu sepeda motor saya maafkan saged? Orang Mekah tadinya sembunyi di rumahnya masing-masing. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Dulu 8 tahun yang lalu Muhammad lari dari Mekah sembunyi-sembunyi. Hijrah ke Madinah. Sekarang Muhammad kembali ke Mekah diikuti 12.000 pengikut. Pasti balas dendam. Ternyata memaafkan. Masya Allah. Akhirnya orang Mekah, seluruh orang Mekah keluar dari rumah nyalami Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim mubnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada balas dendam. Dipuji oleh Allah.
fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jalno pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Panjenengan ndonga, Allah maafir ahli Makkah. Allah maafir sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosane penduduk kota Makkah. Panjenengan saged panjenengan? Saged? Sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged? Walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Seandainya Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman terang apa? Dia omong bego terang apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Ini bener loh. Ini bener turunannya ku. Bu, turunannya Nabi duduk lah bu. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Nah, Kanjeng Nabi mau ngepuro memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam. Niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo yang nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir, nggak ada itu. Nggak ada. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Pemalang terutama Kecamatan Beji tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Saged niru? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala, sadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Si. Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu, yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak sering bohong, dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik. Apa? Enggak sembarangan loh. Ini enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan. Tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela. Apa sebabnya? Sifat sidik hilang. Buatan enggak ada sifat. Saniki berita korupsi miliaran buatan heran. Bukan berita, ono berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 190 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000. Ayo sebab apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah. Zaman 10 tahun 300 triliun, jam 10 tahun. Kominfo 8 triliun. LPEI 11 triliun. Indosuria 72 triliun. Masya Allah. Korupsi triliun 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita. Triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju. Karena pejabatnya terutama di pusat terutama tidak punya sifat
Sidi. Muga-muga pejabat Pemalang gak ada sifat Sidi. Insyaallah barokah uripe. Insyaallah barokah uripe. Kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun, pemimpinnya pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakat, masyarakatnya pun hormat karo ulama karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai para ulama, akhlaknya, kiainya beri contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barokatillah. Senajan pas-pasan nyun sewu bapaknya kulo kiai tapi kiai melarat saya itu sepeda motor betul nggak ada yang dua sawah seter borong hektar kok iso mondok ke anak 5 jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kulo ketua wis ulama Kabupaten Cirebon, adik kulo Mustafa Akil semerem nggih ya, Mustafa Akil jadi mantune Mbah Mun Rois Dewan Syariah Partai P3 ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal, ngajar Fatul Mu'in Alfia. Nomor yang paling terakhir Niam keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah, terima sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya, mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, dadi kabeh lumayan, betul bodoh banget mboten. Kalau Fatul Mu'in Alfia bisa lah, Fatul Mu'in Fatul Wahab bisa lah, lumayan kan, terima sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Bukan namanya bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal. Senajan buatan kathah tapi ala barokatillah. Cekap semanten mawon.